Bocor. Kita akan memperbaikinya. Gimana cara memperbaikinya? Oke, buang dulu airnya. Ini titik bocornya. Sama ini dua titik yang kelihatan. Gimana cara memperbaikinya? Oke, simak, tonton videonya. Kami pergunakan slot tip ini karena kurang kuat. Kita pergunakan pakai yang ini karena ini daya rekatnya agak lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tukang Ngedit. Nah, kali ini Sobat Ngedit, saya akan memperjelas cara menamal sprayer yang bocor. Nah, ini adalah hasil tambalan yang dulu. Nah, di video yang tadi sudah saya perlihatkan itu adalah ketika saya menamal beberapa tahun yang lalu, ya, jadi hampir 2 tahun. Nah, sekarang saya akan memberikan cara menambal yang baik, ya, dengan metode yang saya gunakan, yaitu menggunakan lem besi Alteco dengan menggunakan kain yang hasilnya luar biasa seperti di video yang tadi, ya. Ini sudah saya coba dan tidak ada kebocoran di bekas tambalan. Nah, kita pegang dan ternyata kering, tidak ada sedikit pun air yang menetes. Jadi untuk penambalan metode seperti ini bagus sekali. Nah, langsung kita ke penambalan. Jadi sebelum kita menambal, bahan-bahan apa aja yang harus disiapkan. Karena bahan-bahan ini sangatlah penting dan bagus untuk penambalan yang saya lakukan dengan metode yang seperti saya bilang tadi, yaitu dengan lem Alteco dan kain. Oke? Alteco cukup recommended, bagus sekali ini, ya. Tidak ada barang palsunya atau KW-nya. Jadi ini original. Nah, kalau lem Korea yang seperti ini sebenarnya bagus. Cuman ini kalau di luaran ada 3. Jadi yang KW1, KW2 dan original. Takutnya Sobat Ngedit belinya yang KW atau yang bukan original, ya. Jadi diusahakan harus menggunakan Alteco kalau misalkan ingin mendapatkan hasil yang sempurna. Cutter dan kain, selotip atau paper tip. Nah, gunting langsung kita tambal di area yang bocor, tapi ini tidak bocor, ya. Ini saya hanya memberikan caranya memperbaiki dengan metode yang saya gunakan seperti ini, ya. Nah, kita amplas dulu. Diusahakan untuk pengelasan harus menggunakan yang grit 80 yang kasar, ya. Jadi lem yang direkatkan akan menempel dengan sempurna. Nah, ini hanya contoh saja, ya. Jadi kalau misalkan Sobat Ngedit, diusahakan diamplasnya yang benar-benar kasar. Nah, langsung kita coba dulu kainnya. Nah, potong dulu dikarenakan terlalu gede. Anggap aja area yang kita tambal itu kecil, ya. Nah, mohon maaf dikarenakan kameranya tidak disetting, ya. Jadi ini autofocus. Tapi tidak apalah, yang penting ini sudah cukup jelas, ya. Saya memberikan informasi kepada Sobat Ngedit. Nah, seperti ini kita coba dulu. Nah, langsung menggunakan paper tip. Nah, menggunakan paper tip ini sangat bagus sekali dikarenakan daya rekatnya yang cukup bagus. Jadi jangan menggunakan yang bening atau yang plastik, ya, dikarenakan daya rekatnya kurang. Kalau menggunakan paper tip ini sangat bagus sekali dikarenakan daya rekatnya yang sangat kuat dan sempurna. Kita rekatkan dengan metode seperti ini, ya. Daya rekatnya kita tekan-tekan supaya merekat dengan sempurna. Nah,
kita coba tarik dulu sedikit demi sedikit. Nah, kita coba dengan yang kedua. Kita tempel. Nah, setelah tempel ini kita tarik. Nah, kenapa harus ditarik? Dikarenakan supaya si media kain nempel dengan sempurna ke media yang akan dilem ya, atau yang bocornya. Nah, setelah sisi kiri dan sisi kanan sudah direkatkan, kita tinggal yang atas dan bawah supaya benar-benar merekat dengan sempurna atau nempel dengan sempurna ya kain yang akan dilem. Nah, kita rekatkan bagian atas dulu, lalu kita tekan seperti ini biar merekat dengan sempurna atau nempel dengan sempurna ya. Nah, ini anggap aja ini area yang bocornya tadi ya. Nah, kita rekat dengan yang kedua, yaitu pada bawah. Oke, kita rekat. Nah, kita rekatkan. Nah, setelah kelihatan kuat dan si kain sempurna nempelnya ya kepada medianya, langsung kita coba pengeleman. Nah, kalau menggunakan ini ya bagusnya seperti ini aja ya, yang Alteco, jadi jangan menggunakan lem Korea, takutnya sobat ngirip mendapatkan yang KW. Sebenarnya di pasaran banyaknya yang KW ya, karena harganya yang cukup murah. Kita buka dulu dikarenakan ini masih baru ya. Lalu kita pasang. Nah, kita coba teteskan. Nah, seperti ini. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Nah, sepertinya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan menggunakan paper tip itu bisa nempel dengan sempurna ya. Nah, setelah dilem seperti ini, kita tutup dulu lemnya sih, dikarenakan ini untuk kering memerlukan waktu ya. Jadi kita amankan dulu lemnya supaya tidak kering menggunakan paper tip seperti ini. Nah, kita tunggu sampai 10 atau 15 menit. Lalu kita lem yang kedua ya. Nah, setelah 15 menit saya akan membuka kain yang udah dilem ya. Kita buka sedikit demi sedikit. Kita buka bagian bawah, nempel juga ya ke paper tipnya, tapi nggak apa-apa karena yang media bocornya itu yang di tengah. Nanti ini bagian pinggirnya akan saya potong menggunakan cutter, dikarenakan media yang bocor itu yang tengah ya. Nah, setelah dibuka langsung nanti kita potong bagian pinggirnya supaya rapih dan kuat nanti ketika pengeleman yang kedua. Jadi untuk pengeleman yaitu harusnya menggunakan 3 atau 4 lapis, jadi jangan sampai 1 lapis ya, atau 2 lapis, minimal 3 lapis. Kita potong dulu bagian sisi pinggir. Dan mohon maaf ya, ini cutternya bukan baru jadi agak tumpul, jadi kurang enak ya motongnya ya. Kalau misalkan yang baru biasanya ini enak motongnya, tapi kalau sobat ngirit ya menggunakan yang cutter yang bagus aja ya, yang jangan seperti yang saya lakukan ini karena ini agak kurang tajam ya. Nah, dipotong seperti ini. Maaf, motongnya kurang rapi. Nah, potong. Nah, untuk pengeleman yang kedua seperti yang tadi ya,
kita bentangkan, kita sikan ini. Nah, ini hanya simulasi aja ya. Jadi untuk pengalaman ada di video fullnya, yaitu di video yang dulu saya. Oke sobat grip, saya kira sudah cukup ya tutorial yang saya berikan. Semoga bermanfaat buat sobat grip. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Tukang Grip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.